Halo pemirsa, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya Regina Mangkei. Pemirsa, Sulawesi Utara seperti kita tahu punya banyak sekali potensi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kira-kira apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan khususnya oleh Bank Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, misalnya inflasi, digitalisasi keuangan maupun pengembangan sektor-sektor strategis. Kita akan membahasnya dalam Bincang-Bincang kali ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Pak Joko Supratikto. Halo Pak, apa kabar? Baik Mbak, selamat pagi semuanya pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Kawanwa TV Manado. Oke, kita akan membahas mengenai perekonomian ya secara umum di Sulawesi Utara. Nah, selaku Bank Indonesia kan ini adalah penjaga stabilitas perekonomian begitu Pak ya. Nah, kira-kira evaluasi Bank Indonesia terhadap kondisi inflasi terkini Pak di daerah kita bagaimana? Iya, terima kasih Mbak, terima kasih. Jadi betul Bank Indonesia itu salah satu tugasnya itu adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi tidak hanya nasional tapi juga di daerah-daerah. Nah, kami di Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara juga punya tugas yang sama, tugas itu gitu ya. Nah, kita ketahui bersama gitu Mbak. Jadi puji Tuhan gitu ya, alhamdulillah inflasi di Sulawesi Utara ini cukup terjaga dengan baik. Kita kan punya target ya, target nasional itu inflasinya 2,5 plus minus 1%. Artinya kita diperkenankan berada di rentang itu antara 1,5% sampai dengan 3,5%. Nah, inflasi yang ada di Sulawesi Utara ini sampai dengan bulan Juni itu 1,7%. Masih di bawah angka nasional, Pak ya? Masih di bawah angka enggak. Itu sedikit lebih tinggi daripada nasional, sedikit lebih tinggi daripada, tapi tetap berada di rentang yang kita jaga, gitu ya. Memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu Mbak. Di inflasi yang sampai dengan bulan Juni ada keunikan tersendiri adalah salah satu pendorongnya itu apa Mbak? Beras? Nggak pakai, bukan. Ayo apa? Kira-kira apa? Pendorong inflasi. Yang bulan Juni, sampai bulan Juni. Apa ya? Cabai? Emas perhiasan, emas perhiasan gitu ya. Kenapa? Ya mungkin salah satunya adalah memang kenaikan harga emas dunia gitu. Ini juga pengaruh karena apa? Karena emas itu dianggap sebagai safe haven. Safe haven itu artinya adalah dia harta atau aset yang dipandang aman untuk soalnya kan kalau nilai rupiah kan bisa menurun tapi emas kan ya betul karena ini kan kita tahu kan kondisi global kan sedang bergejolak ya, berbagai macam perang adalah di negara-negara lain. Nah, emas dan mungkin juga karena masyarakat di Sulawesi Utara itu juga suka menyimpan emas sehingga kebutuhan akan emas itu juga tambah gitu ya. Dan ini sekali lagi adalah karena kenaikan harga emas. Tetapi di samping itu juga ada beberapa komoditas pokok yang memang selalu menjadi pemicu gitu. Kalau emas ini kadang-kadang aja. Iya, biasanya kan cabai gitu. Ini kali ini emas karena memang terkait kondisi ekonomi global Pak ya. Global karena kenaikan harga emas. Nah, yang betul tadi adalah beras, barito gitu ya. Jadi bawang, rica, tomat gitu ya. Itu yang selalu menjadi pendorong. Nah, khusus untuk ini memang cabai rawit. Cabai rawit itu menjadi perhatian kita bersama karena kita ketahui bersama ya karena cabai rawit dan bahan-bahan ikutannya bawang merah itu kan bahan pembuat sambal utama gitu ya. Masyarakat di Sulawesi Utara gitu baik yang di Manado maupun lain itu kan sangat suka sekali dengan yang pedas-pedas gitu ya. Nah, itu terutama juga nanti biasanya kan akan di hari-hari besar ya, hari-hari besar gitu ya, hari-hari besar itu selalu permintaan akan barang-barang itu selalu naik. Nah, itulah yang selalu akan kita jaga, kita perhatikan ketersediaan pasokannya itu dan juga beras. Nah, itulah yang menjadi pendorong utama. Kalau di waktu lalu itu kan sempat kita juga inflasi tinggi karena daging babi. Tapi waktu itu karena kelangkaan itu tahun 2023 kalau misalnya 2023 atau 2024 ya. Kelangkaan daging babi karena apa? Karena waktu itu ada virus African swine virus gitu ya. Nah, sekarang justru menjadi kebalikannya. Jadi babi itu justru menjadi penahan inflasi. Karena pasokan yang mencukupi. Nah, itu inflasi. Jadi sekali lagi tidak perlu khawatir gitu ya, tidak perlu khawatir
inflasi kita memang di atas nasional gitu ya, tetapi masih di dalam rentang. Rentang yang kita jaga. Kita akan pertahankan di situ ya. Nanti kalau misalnya boleh kita turunkan ya kita akan turunkan. Tetapi harus diwaspadai juga, Mbak. Ini adalah menjelang akhir tahun, biasanya kebutuhan masyarakat untuk Natal dan Tahun Baru gitu ya, terutama di daerah-daerah yang mayoritas ya Kristiani gitu ya, seperti di Manado, Minahasa Utara, dan lain-lain. Itu pasti akan meningkat. Di samping itu juga kan ada kebutuhan untuk hari pengucapan syukur ya. Nah itu juga akan meningkat. Tetapi jangan khawatir, kami Bank Indonesia dalam wadah yang namanya Tim Pengendalian Inflasi Daerah itu selalu bekerja sama, selalu berkoordinasi gitu ya, supaya untuk menjaga itu. Ada 4, ini sekaligus ya Pak ya, sekalian aja langsung gitu. Jadi 4K nih. 4K, jadi strateginya ini. Strategi untuk satu adalah ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kemudian kelancaran distribusi, yang terakhir adalah komunikasi. Nah ada 4K-nya strategi yang kita pakai gitu ya. Yang paling penting adalah terakhir ya seperti hari ini, komunikasi. Kita mengkomunikasikan kepada masyarakat, jangan khawatir bahwa ketersediaan pangan itu selalu kita jaga gitu. Nggak perlu menimbun gitu ya, nggak perlu macam-macam kita. Dan juga ini komunikasinya adalah ya kalau konsumsi macam-macam yang wajar-wajar saja. Ya kita harus bijak berbelanja. Nah, itulah antara lain yang kita lakukan sehingga kita bisa menjaga rentang inflasi itu antara 1,5 sampai dengan 3,5%. Nah mungkin masyarakat juga yang awam ya terutama ingin bertanya atau penasaran, mengapa sih Pak ini inflasi harus terjaga? Nah gitu betul. Inflasi mungkin gini ya, orang masih inflasi itu apa sih? Iya, inflasi, ini deflasi apa sih? Istilah Bank Indonesia banget gitu kan. Nah inflasi itu adalah sebenarnya kenaikan harga barang-barang secara umum. Nah kenapa inflasi perlu kita jaga sampai dengan antara 1,5 sampai dengan 3,5%? Kalau deflasi itu juga nggak bagus. Menurun harga terus itu juga nggak bagus, gitu, nggak bagus. Naik terlalu tajam juga nggak bagus. Karena apa? Kalau naik terlalu tajam gitu ya, itu kan keterjangkauan masyarakat terhadap komoditas yang diberikan itu kan menjadi ya masyarakat menjadi katakanlah misalnya gini. Saya dulu punya uang 100.000 misalnya. Ini biasanya bisa saya beli beras untuk katakanlah 10 kilo gitu misalnya, 10 kilo. Tapi tiba-tiba harganya naik gitu ya. Saya hanya bisa beli 5 kilo. Nah itu kan hanya cukup untuk makan berapa lama gitu ya, pada keluarganya banyak gitu. Nah itu perlu kita jaga karena inflasi ini sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau harga barang-barang naik tidak terjangkau, masyarakatlah yang menderita. Menderita. Jadi sekali lagi pengendalian inflasi itu bukan untuk kepentingan Bank Indonesia, bukan untuk kepentingan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, enggak, tapi adalah untuk kepentingan masyarakat gitu. Dan ini kenapa juga deflasi kita juga supaya jangan deflasi terus, karena deflasi itu menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi kita nggak tumbuh, nggak tumbuh. Harga turun berarti mungkin ada 2 hal, mungkin karena masyarakat nggak punya uang sehingga permintaannya menjadi berkurang, atau memang dunia usaha sedang lesu ya. Gitu sedang lesu. Jadi itu yang perlu kita jaga sehingga kita tetap bertahankan. Inflasi ada boleh, tapi jangan sampai itu menggerus istilahnya kemampuan masyarakat untuk harga-harga kebutuhan barang pokok. Itu. Baik. Nah, lalu kira-kira apa sebenarnya langkah konkret ya? Tadi sudah dikatakan ada 4K. Langkah konkret yang sudah ditempuh Bank Indonesia tentunya dengan kolaborasi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menjaga inflasi di daerah kita. Tapi dijawab usai jeda berikut, Pak. Kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara. Tadi kita sudah membahas mengenai inflasi yang katanya terlalu tinggi juga berbahaya begitu Pak ya, tapi deflasi juga kalau terus-menerus itu juga tidak baik untuk perekonomian. Nah, kira-kira Pak apa langkah-langkah konkret yang sudah ditempuh oleh Bank Indonesia berkolaborasi tentunya dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menekan atau menjaga inflasi ini Pak? Jadi gini, satu yang formal ya. Yang formal kita punya namanya Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Itu tidak hanya di provinsi, tapi di setiap kabupaten dan kota kita punya. Anggotanya macam-macam. Anggotanya yang diketuai oleh kepala daerah masing-masing. Nah, Bank Indonesia ini ada sebagai wakil ketua gitu ya. Nah, ada beberapa program yang selalu kita lakukan, tapi strateginya sama, yang 4K itu tadi ya. Nah, salah satunya adalah gini.
Setiap menjelang, biasanya kan betul, setiap menjelang hari raya keagamaan tertentu, itu kan kebutuhan semakin meningkat. Nah, kita selalu mengadakan yang namanya gerakan pasar murah, gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah gitu ya. Dilakukan di provinsi, di kabupaten dan macam-macam. Ada beberapa hal. Kenapa itu bisa menjadi lebih murah? Nah, kan ceritanya gini, Mbak. Kalau misalnya dalam kondisi normal itu kan biasanya dari produsen itu bisa petani, bisa nelayan, itu kan selalu ada middleman, ada pengepul, kemudian ada pedagang besar, ada pengecer, ada pedagang kecil pengecer yang baru masyarakat di situ. Nah, ini kan melalui rantai yang panjang gitu. Nah, kita coba untuk saat-saat tertentu kita pangkas rantainya ini, ya, kita langsung menghadirkan itu dari petani, dari produsen langsung ke pasar. Biar lebih murah begitu, Pak ya? Pak. Biar distribusinya ini kita tanggung bersama. Jadi Bank Indonesia memberikan subsidi, pemerintah daerah memberikan subsidi, dan pihak-pihak lain juga memberikan subsidi. Banyak pihak yang bekerja sama, terutama dibantu oleh teman-teman Bulog ya, teman-teman Bulog untuk yang beras dan lain-lain. Juga para petani. Nah, petani ini juga petani yang penyedia barang itu ada beberapa yang merupakan binaan Bank Indonesia atau mitra Bank Indonesia atau juga binaan dari pemerintah daerah setempat. Nah, itulah yang kita upayakan, kita berdayakan gitu ya. Nah, itu Mbak, itu salah satunya. Nah, yang salah satu berarti ada salah dua. Jadi yang kedua itu adalah gini, yang kedua adalah biasanya gini, katakanlah tomohon ini kebutuhan berasnya banyak nih pas karena yang itu tadi mungkin ya, karena pas menjelang Natal gitu, entah itu beras, entah itu bawang merah dan lain-lain yang tinggi. Nah, ternyata memang pasokannya sedikit di sana, pasokannya sedikit karena banyak hal yang menjadi penyebab. Karena memang kebutuhannya banyak atau memang produksi beras di tomohon ini sedang menurun macam-macam. Nah, kita melihat itu, kita petakan daerah mana sih yang surplus, daerah mana sih yang negatif. Nah, beras. Nah, itu kemudian kita fasilitasi dengan kerjasama antar daerah. Nah, kerjasama antar daerah kita lakukan, Mbak. Kerjasama antar daerah kita lakukan tidak hanya di dalam provinsi Sulawesi Utara, tetapi juga antar provinsi. Nah, antara lain saya kasih contoh aja ya. Kemarin sudah ditandatangani tidak hanya government to government, tidak hanya pemerintah ke pemerintah, tapi bisnis ke bisnis langsung. B2B itu itu antara Minahasa dengan Bolang Mongondo. Bolang Mongondo itu untuk komoditas yang memang diperlukan oleh kedua belah pihak. Jadi Minahasa perlu misalnya beras, di tempat lain mungkin perlu entah itu cabai, telur ayam dan lain Bolang Mongondo ya. Nah itu bisa ketika katakanlah di Minahasa ini butuh beras, di sini tersedia gitu ya, sehingga bisa mengalir gitu. Ini juga salah satunya. Nah, kemudian yang lainnya adalah dengan daerah lain, Mbak. Kita juga kemarin memfasilitasi antara kota Tomohon dengan Kabupaten Sidrap. Sidrap itu Sindring Rapang. Itu di Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Selatan. Kemudian satu lagi dengan antara Tomohon dengan Parigi Motong, itu di Sulawesi Tengah. Sama adalah mereka kerjasama komoditas unggulan masing-masing di daerah. Itu government to government atau government to government nanti akan dilanjutkan dengan business to business. Karena yang melakukan adalah nanti business to business. Dan kita juga menjaga, kita paham bahwa yang namanya business to business adalah mereka harus punya keuntungan karena untuk biaya operasional. Nah, tetap itu. Tetapi sekali lagi adalah kalau ngambil keuntungan ya jangan banyak-banyak lah, gitu kan, gitu ya. Untung untuk biaya operasi untuk membantu. Dan kemarin juga tanggapan di pengusaha, Pak, iya Pak, kami itu juga kadang-kadang kasihannya apa? Di daerah yang surplus, Mbak, itu kadang-kadang kan mereka melimpah, harganya anjlok, akhirnya barang itu dibuang-buang. Karena mereka marah nih nggak ada harganya, tomat dibuang di jalan. Cabai dibuang di jalan. Sementara di sini kurang nih, harganya tinggi. Nah, itulah yang kita salurkan. Di sini kita salurkan ke tempat yang tadi yang kurang, yang di surplus banyak itu, dia akhirnya harganya akan wajar karena ada permintaan. Di sini juga di daerah yang defisit tadi, gitu ya. Misalnya katakanlah Tomohon juga memberi harga yang wajar. Harga yang masih tidak terlalu tinggi karena memperoleh suplai dari tempat. Pemerintah ikut terlibat, Pak, di situ. Misalnya biaya pengirimannya ditanggung pemerintah atau bagaimana? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Memang ada beberapa hal. Tapi sekali lagi bahwa itu akan sustain. Itu kalau memang dilakukan bisnis to bisnis. Akan sustain. Kalau terlalu mengandalkan ke pemerintah itu biasanya hanya one shoot atau berapa gitu ya. Tapi pemerintah tetap berperan di situ ya. Berperan di situ artinya ada mungkin memberikan keringanan tertentu gitu ya. Termasuk juga kalau konteks kami Bank Indonesia itu memang memberikan subsidi, tapi yang terkait dengan gerakan pasar pangan murah tadi, gerakan pangan murah. Jadi kita menanggung biaya distribusi dari petani ke
pasar itu. Oke. Gitu. Nah, Pak, tadi Bapak sudah sempat singgung soal beras ya. Ini masyarakat Sulawesi Utara juga termasuk ini sudah teriak-teriak beras mahal, makin mahal. Ini ada apa sebenarnya dengan pasokan beras yang ada di Sulawesi Utara? Itu sebenarnya gini, kalau yang betul-betul tahu itu adalah teman-teman Bulog, teman-teman Bulog. Tapi intinya gini, kita sedang selalu memantau itu, Pak. Selalu memantau ketika ada kelangkaan di satu daerah, kita akan upayakan mendatangkan dari daerah lain, mendatangkan daerah lain. Ada beberapa hal mungkin ya. Satu adalah memang terkait dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, yang tinggi menjelang hari-hari raya atau apapun gitu. Yang juga mungkin terkait dengan musim panen ya. Musim panennya atau mungkin kondisi musim kita kan sekarang menjadi tidak yang hujan terus-menerus gitu kan. Nah, itu juga sangat berpengaruh pada produksi gitu ya. Tapi percayalah bahwa ini sudah ada yang memikirkan itu gitu sehingga nanti teman-teman Bulog, teman-teman dari pemerintahan itu pasti akan melakukan hal supaya kelangkaan beras itu tidak terjadi. Tapi sudah jadi pembahasan juga oleh tim TPID ini, Pak? Sudah, selalu bahwa kan kita tuh punya WA group itu tiap malam ada yang melaporkan, Pak, ini harga barang di sini tinggi banget, ini apa yang kita lakukan, itu selalu ada. Itu bahkan di setiap kabupaten itu kan selalu ada tim itu, Mbak. Nah, itu yang selalu diskusikan, Bro. Sehingga kan ada beberapa hal, Mbak. Ada kadang-kadang juga ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang kadang-kadang itu memanfaatkan situasi itu menimbun. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Saya yakin bahwa itu tidak terjadi di Sulawesi Utara gitu ya. Tapi itu jangan sampai terjadi gitu ya. Karena itu adalah itu tindakan yang mungkin yang tidak patut dan juga kasihan yang lain. Oke. Tapi tetap kita akan pantau karena di situ kan juga ada Satgas Pangan ya. Satgas Pangan yang memang memiliki kewenangan untuk menindak hal-hal tersebut gitu ya. Tapi kalau di konteksnya TPID adalah bagaimana menjaga kelancaran ini. Ketersediaan barangnya, kelancaran distribusi, kemudian terjangkauan harga dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Gitu, Mbak. Yang pasti TPID selalu ada untuk masyarakat ya, bahkan ada di setiap kabupaten kota Sulawesi Utara. Oke, nah Pak, sebenarnya apa risiko terbesar Pak dari yang dapat mengancam stabilitas ekonomi di provinsi kita Sulawesi Utara? Tapi dijawab usai jeda berikut, tetap bersama kami. Ya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang. Seperti kita tahu ya pemirsa, Sulawesi Utara ini masih ada masyarakat yang hobi untuk bakobong begitu ya, untuk bertani. Kira-kira ini jadi satu keunggulan atau seperti apa? Dan kira-kira apa sebenarnya resiko-resiko yang dapat mengancam stabilitas perekonomian di Sulawesi Utara, Pak? Oke. Jadi, Mbak, kalau secara makro ukurannya kan ada dua, Mbak, sebenarnya adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Gitu ya. Itu ya. Nah, sekali lagi bahwa puji Tuhan gitu ya, alhamdulillah bahwa di Sulawesi Utara ini kita bisa menjaga kedua-duanya. Artinya apa? Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, Mbak, pertumbuhan ekonomi kita di Sulawesi Utara ini sampai dengan semester 1 itu adalah 5,6%. 5,62%. Lebih tinggi dari rata-rata nasional yang 4,8. 4,8. Dan itu adalah berkah yang patut kita syukuri. Artinya apa? Berarti kegiatan ekonomi di Sulawesi Utara ini dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, inflasi gitu ya, inflasi juga bisa kita jaga, kita jaga antara rentang tadi, Mbak, rentang antara 1,5 sampai dengan 3,5%. Gitu. Itu tetap kita jaga. Nah, itu artinya apa? Bahwa pemerintah daerah gitu, semua pihak gitu ya, termasuk juga teman-teman yang di media juga sangat berperan, teman-teman petani juga sangat berperan, teman-teman pedagang juga sangat berperan. Artinya bisa menjaga itu dengan baik gitu ya, dengan baik sehingga kita tetap mempertahankan itu. Dan satu lagi adalah, Mbak, kita juga patut bersyukur bahwa Sulawesi Utara itu ternyata dari indeks kebahagiaan penduduknya itu nomor 5 di seluruh Indonesia. Nah, itu juga itu karena apa? Ya itu tadi, karena ada inflasi gitu, ada, tapi tetap bisa terjaga. Pertumbuhan ekonominya pun cukup bagus gitu, Mbak. Nah, itulah termasuk juga kan yang upah minimum provinsi kan juga cukup tinggi memadai, kan cukup tinggi di Sulawesi Utara. Itulah yang menjadikan indeks kebahagiaan, antara lain faktor dari indeks kebahagiaan masyarakat itu tinggi gitu ya. Nah, kalau ini tadi Mbak kan mengatakan banyak penduduk Sulawesi Utara itu masih di dalam pertanian ya. Nah, ini dapat saya sampaikan juga bahwa pertanian ini memang salah satu penyumbang utama dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara ya. 21%.
Pertanian di dalamnya termasuk di dalamnya perkebunan, pertanian, perikanan pun di situ ya. Jadi itu masuk golongan pertanian. Jadi itu memang betul bahwa itu adalah salah satu yang memiliki andil besar terhadap itu. Memang kalau yang namanya pertanian itu kan risikonya banyak ya. Risiko dari alam terutama ya. Hujan yang tidak menentu seperti sekarang ini pasti menurunkan hasil panen. Pasti gitu ya. Bukan hasil panen. Nah, itu juga terutama sangat terkait dengan cuaca. Termasuk juga kalau para nelayan ya, kalau cuacanya tidak baik juga itu akan itu Mbak. Tapi kita lihat di sini bahwa memang di Sulawesi Utara secara khusus ini pertanian ini menjadi memiliki andil yang terbesar di dalam pertumbuhan ekonomi dan itu terus kita upayakan, kita fokuskan untuk membantu itu supaya menjadi perannya itu lebih tinggi. Jangan gitu, sampai Mbak, yang muda-muda udah nggak mau bertani lagi, Pak. Ya itu salah satu itu antara. Tapi tetap kita Mbak, yang namanya zaman itu kan akan selalu berubah. Kita juga mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Jangan tergantung pada pertanian saja, karena ada sektor-sektor lain. Misalnya pengolahan. Nah kalau pertanian itu kan hanya ya sudah barangan, tapi kalau pengolahan diolah lebih lanjut. Seperti misalnya ya Sulawesi Utara itu kan terkenal dengan penghasil minyak pohon kelapa ya. Pohon kelapanya banyak, Anjur, Melambe. Dan ini industri pengolahan di Sulawesi Utara itu juga sangat memiliki andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi gitu ya. Itu tapi yang pengolahan setelah diolah menjadi minyak nabati, minyak kelapa dan lain-lain gitu ya. Dan itu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang terus kita akan lihat, kita akan bantu bagaimana dia menjadi industri pengolahan yang sustain, stabil, yang selalu dan terus berkembang. Itu Mbak, saya rasa. Nah tadi kan dikatakan bahwa industri pengolahan ya yang paling banyak sekarang memang baru terlihat itu ada di Bitung maupun Minahasa Selatan itu minyak, ikan begitu Pak ya. Tapi kalau pengolahan yang lain misalnya buah-buahan diolah atau sayur-sayuran mungkin diolah jadi dari dalam kemasan masih agak kurang ya, di memang Sulawesi itu, Utara. Karena ini juga kecenderungan orang itu bukan hanya di Sulawesi Utara, di seluruh Indonesia adalah mereka lebih menikmati yang segar, gitu kan. Kalau untuk konsumsi lain kalau misalnya dirubah menjadi kosmetik atau apapun gitu ya. Tapi termasuk cabai juga Mbak. Cabai kan lebih suka cabai yang segar kan, sambal. Jarang yang penduduk Indonesia itu yang suka yang cabai yang sudah dikeringkan, cabai bubuk gitu kan. Nah, padahal sekarang tren orang pengen makan kimchi sulit dicari itu cabai bubuknya, padahal kita punya banyak tapi yang udah dijadikan bubuknya itu agak sulit sebenarnya dicari. Adalah gini, sebenarnya kalau kita bisa hilirisasi, artinya bisa mengolah barang itu menjadi produk yang lain, itu nilai tambahnya semakin tinggi. Betul, itu dia kan? Yang belum dilirik ya. Betul, katakan misalnya buah itu ya, kalau dimakan katakan ya harganya segitu, tapi ketika kita kemas menjadi air infused water gitu ya. Kita jual botolan itu sehat, nilainya lebih tinggi lagi. Betul. Nah itu yang memang dorong. Nah termasuk juga jadi Bank Indonesia itu juga mencoba Mbak Sari, mencoba adalah mengembangkan teman-teman yang UMKM itu. UMKM itu untuk memanfaatkan produk-produknya ini untuk kita bantu bersama. Makanya Bank Indonesia punya namanya program Wanua. Wira Usaha Unggulan Sulawesi Utara dan juga Patua, Petani Unggulan Sulawesi Utara. Itu kita Mbak, kita coba untuk bantu kembangkan end to end. Gitu ya, people, proses dan produknya gitu. People ya dari orangnya gitu bagaimana, dan juga kelembagaannya supaya dia legal dan macam-macam. Kemudian juga proses bagaimana produknya ya, produk bagaimana dia menghasilkan produk yang selalu diterima oleh masyarakat, sustain gitu ya, selalu bisa memenuhi harapan dari konsumen gitu ya. Itu yang kita bantu. Dan ketiga adalah proses dari sisi pembiayaan. Nah, pembiayaan yang kita lakukan apa? Mendorong supaya si UMKM ini tidak tergantung pada bantuan, tetapi dia bisa mencari sumber-sumber pendanaan. Kalau butuh modal itu kita matchingkan dengan perbankan, kita linkkan dengan perbankan, kita buat mereka menjadi bankable, menjadi bisa memenuhi syarat untuk memperoleh kredit dan lain-lain gitu. Itu yang kita bantu, Mbak. Ada pembinaan begitu ya? Ada dari end to end. Kita sekarang ini memang belum banyak dibandingkan jumlah UMKM yang ada di Sulut ya. Kita sekarang yang masuk ke Wanua itu sekitar 148. Patua itu sekitar 80-an, jadi sekitar 200-an berapa gitu ya kita bantu. Nah kemudian juga kita fasilitasi juga dengan pemasarannya Mbak.
kita sampai ke ikutkan pemasarannya. Tidak hanya pemasaran yang sifatnya offline ya, tapi online juga. Kalau kita kan punya ajang-ajang yang sifatnya regional, nasional maupun internasional, ya. Yang regional seperti kemarin beberapa waktu lalu kita mengadakan Urban Digifest ya. Itu cukup banyak, dan ini sebagai informasi aja, transaksi yang terjadi selama seminggu plus beberapa hari sebelumnya kan kita apa namanya mulai onboarding gitu ya. Dan jika tidak hanya di tempat itu tapi juga online itu mencapai sekitar 7,5 miliar. 7,5 miliar, luar biasa untuk ya. 105 UMKM yang waktu itu kita angkat di situ. Di samping itu juga kita ikutkan di ini, Mbak. Kita punya ajang nanti sebentar lagi itu di bulan Agustus itu Karya Kreatif Indonesia. Karya Kreatif Indonesia beberapa yang sudah lolos kurasi itu wastra dan rasa itu adalah yang makanan. Itu kita hadirkan ke sana. Wastra kita hadirkan ke sana di Jakarta, dan itu pengunjungnya banyak sekali di sana. Itu promosi juga terkait dengan Sulawesi Utara, tapi juga kita membantu UMKM itu. Gitu, ya, luar biasa, berarti memang Bank Indonesia mendorong untuk menggeliatkan UMKM yang ada di Sulawesi Utara. Tadi dikatakan oleh Pak Joko ya bahwa untuk pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara ini di angka 5,6. Iya, ini masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Ini luar biasa, padahal di tengah efisiensi pengetatan anggaran pemerintah, soalnya kan anggaran pemerintah ini juga jadi salah satu penggerak perekonomian, Pak ya. Tapi Sulawesi Utara bisa bertahan di tengah efisiensi, Pak ya. Sama ini, Mbak, ini kemarin yang juga Pak Gubernur Sulawesi Utara gitu ya, Pak Julius Silvanus, kemarin saya kebetulan mengikuti rapat paripurna itu memberikan bahwa target pertumbuhan ekonomi di tahun ini tuh 6% sampai 7%. Sulut 6%. Sementara sampai sekarang kan 5,6. Itu bisa, tapi memang tidak mudah. Harus ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk bisa mencapai pertumbuhan sebesar itu gitu kan. Kira-kira sektor mana yang bisa dikembangkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target dari Gubernur Sulawesi Utara ini? Kita bahas saja berikut. Iya. Ya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang. Di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah, Sulawesi Utara masih mencetak pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Ini satu hal yang luar biasa. Dan ternyata dari Gubernur Sulawesi Utara menargetkan pertumbuhan ekonomi Sulut tahun ini, Pak? Iya, 6-7%. Kira-kira sektor mana, Pak, yang bisa didorong ini, Pak? Jadi gini, memang proyeksi kami, kalau kita ya seperti sekarang ini artinya tidak ada yang ekstra, itu memang tidak sampai segitu, ya mungkin sekitar sampai dengan 6,3% lah, itu mungkin itu proyeksi kami. Tetapi kalau ingin mencapai itu memang ada beberapa hal yang harus dilakukan. Satu adalah kita tahu kan, Mbak, kita punya banyak tambang rakyat ya, tambang rakyat ya, yang tambang rakyat itu biasanya adalah dia belum dihitung sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, karena masih rakyat, belum legal gitu ya, tambang rakyat, dan juga mungkin pendapatan asli daerah dari situ juga belum ada gitu. Sehingga satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk melegalkan atau membuat itu legal gitu ya, membuat itu legal, tapi betul-betul tambang yang memenuhi persyaratan untuk bisa dilegalkan. Nah, itu juga menjadi salah satu yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi gitu ya. Pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kalau yang namanya tambang ilegal, tentunya dia nanti sudah harus memenuhi persyaratan terkait dengan lingkungan dan lain-lain. Itu terus akan diupayakan oleh pemerintah daerah supaya itu menjadi hal yang menjadi perhatian bersama. Nah, kemudian yang kedua adalah pariwisata. Kita memiliki modal yang sangat kuat terkait dengan pariwisata. Kalau Pak Gubernur selalu mengatakan kita punya yang namanya langit kita tuh biru, laut kita tuh biru, dataran kita itu hijau gitu loh. Dan kita sekarang ini kalau kita lihat udara seperti itu kan, kita sepertinya zero emission kan. Kita artinya udara segar. Nah, itulah paket-paket yang pariwisata yang terkait dengan itu harus terus digalakkan. Paket wisata biasanya sekarang tren itu kan paket wisata dikaitkan dengan mungkin olahraga gitu ya. Bisa sport jadi sport tourism karena itu mendukung itu tadi yang langitnya biru, lautnya biru, udaranya juga segar. Ini kita entah itu mungkin gitu ya, paket-paket biasanya kan ada running gitu ya. Running yang sifatnya internasional, nasional itu juga bisa kita galakkan bersama, dipadukan dengan paket-paket wisata gitu ya. Paket wisata kan banyak nih, kulinernya banyak di sekitar Manado, di tempatnya juga banyak gitu. Kemudian juga kita punya
spot-spot diving yang sangat luar biasa. Betul. Tidak hanya digunakan. Sudah mendunia ya. Iya, tidak hanya digunakan di Likupang maupun di daerah di kepulauan sana kan juga banyak Mbak, kepulauan. Nah, itu juga kita perlu tingkatkan. Nah, juga tadi sektor pertanian. Sektor pertanian yang sekarang menyumbang terbesar itu juga perlu kita apa namanya ya, pemerintah daerah dan juga nanti Bank Indonesia perlu terus memberikan perhatian yang khusus terkait dengan pertanian. Ya, sektor-sektor tentu yang sekarang menjadi tren, tetapi juga sektor-sektor tertentu yang membantu untuk menjaga inflasi terus kita dorong. Gitu, seperti kita tahu Pak ya, di Sulawesi Utara belakangan ini walaupun saat ini agak menurun, masyarakat suka demam menanam nilam Pak. Itu ada pengaruhnya, sumbangsinya ke pertumbuhan ekonomi. Ada pengaruhnya gini, satu adalah mungkin itu menjadi ada dia kan beralih ya, mungkin dari perkebunan katakanlah mungkin dari cabai gitu ya, karena melihat itu beralih kepada nilam. Nah, itu juga salah satu bukan satu-satunya, tapi salah satu menyebab mungkin menjadikan produksi cabai menjadi sedikit berkurang. Karena beralih ke nilam. Sehingga itu juga menjadi salah satu yang memicu inflasi gitu. Tapi juga dari sisi yang lain adalah industri nilam ini kan masuk dalam pengolahan. Pengolahan kan. Mungkin akan menambah kesejahteraan masyarakat di situ. Jangan juga dihitung di dalam pertumbuhan ekonomi. Akan menambah di situ gitu ya. Akan menambah di situ. Tapi Mbak, memang nilam itu kan dulu kan booming ya, apa namanya, harganya naik sehingga orang berlomba-lomba menanam di situ. Ketika sudah harganya turun. Harganya turun. Nah, makanya juga harus bijak juga, Artinya intinya apa? Jangan terlalu kita mengikuti yang terlalu viral gitu ya. Viral. Jangan FOMO begitu ya, kalau Gen Z bilangnya. Betul, itu salah satu risiko tadi yang menanyakan Mbak ya, risiko. Salah satu risiko bisnis adalah ketika orang berbondong-bondong menanam dan kemudian suplainya banyak, pasti harganya turun. Kita kan juga dulu pernah kita booming yang namanya dulu pernah tahun-tahun berapa ya itu, yang tanaman yang semacam Anthurium aglonema yang harganya bisa sampai ratusan puluhan juta. Tapi ketika semua orang bisa nanam itu, harga turun. Itu pernah juga booming batu. Nah, itu juga, jadi itu adalah salah satu risiko bisnis. Tetapi memang industri pertanian yang tidak hanya di hulunya saja, ketika kita hilirisasi, diolah menjadi bahan yang yang konsumsi masyarakat itu akan menjadikan nilai tambah yang lebih tinggi. Ini Mbak, kemudian ada satu lagi adalah yang tadi sudah ke pertanian, yang pengolahan tadi, tapi pengolahan sudah berkaitan ya. Jadi sekali lagi ketika kita bisa mengolah dari tanaman yang biasanya kita ekspor dalam bentuk bahan baku gitu, batu kelapa, tapi ketika kita sudah olah menjadi bahan yang lebih bernilai tinggi, gitu ya, itu juga akan membantu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara menjadi lebih tinggi. Nah, mungkin masyarakat juga ingin tahu Pak, sebenarnya perhitungan pertumbuhan ekonomi itu dari mana Pak diperoleh angkanya? Nah, itu memang Mbak ya. Jadi itu adalah dari kegiatan ekonomi dan teman-teman BPS ya, Biro Pusat Statistik yang menghitung. Jadi kan ada ya, biasanya teman-teman BPS itu melakukan survei, melakukan tiap tahun secara rutin menghitung ini komoditas di mana gitu. Berarti itu lebih ke BPS Pak ya? BPS nanti. Nah, baik. Nah, kita kan bahas juga mengenai digitalisasi keuangan Pak. Nah, kira-kira sudah sejauh mana ini KRIS digunakan? Sudah sampai ke desa-desa Pak di Sulawesi Utara? Ya, ini Mbak, jadi saya juga ada data yang menarik Mbak, data yang menarik ini. Soalnya KRIS ini cukup mengguncang dunia, sampai Donald Trump cukup resah dengan KRIS. Betul. Jadi di Sulawesi Utara ini termasuk juga yang sangat tinggi dibandingkan dengan di Sulampua, di Sulawesi, Maluku dan Papua. Kita kalau di catatan saya ini sekarang sudah terdapat lebih dari 1,6 juta pengguna KRIS, pengguna baru KRIS, gitu ya. Dan 3,4 juta itu merchant baru KRIS. Itu di Indonesia gitu ya, di Indonesia. Nah, itu di Indonesia. Nah, sulut ini juga termasuk tinggi, termasuk tinggi dari pengguna KRIS itu, termasuk tinggi karena berbagai macam upaya yang kita lakukan, termasuk juga karena ketersediaan infrastruktur yang memadai. Kalau yang namanya digital ya, cashless itu kan yang paling penting adalah infrastrukturnya. Jaringan telekomunikasi itu sampaikan. Nah, ini kalau kami lihat ini memang sudah sampai ke daerah-daerah, walaupun tidak semua daerah itu terjangkau, tetapi sudah banyak. Nah, yang kita lakukan Mbak, adalah kita melakukan sosialisasinya itu tidak hanya sekedar kita melakukan istilahnya ya,
membuat seminar ini loh saran, enggak, tapi kita menggunakan ajang-ajang tertentu yang diminati oleh banyak golongan milenial. Misalnya pemilihan Nyong dan Noni, itu kan di provinsi ada, di kabupaten ada, kita manfaatkan. Mereka itu menjadi duta KRIS. Duta KRIS. Nah, inilah mereka yang mendiseminasikan. Termasuk kita memanfaatkan KRIS juga untuk voting. Voting dari peserta, voting ini apa namanya, yang paling favorit. Nah, bisa pakai KRIS ya? Bisa pakai KRIS gitu, Mbak. Terus kemudian juga event-event olahraga pun kita manfaatkan itu. Olahraga. Pendaftarannya pun harus menggunakan KRIS, misalnya gitu ya. Terus kemudian nanti katakan misalnya mereka mendapatkan hadiah dalam bentuk materi uang. Itu juga kita lakukan transfernya melalui KRIS. Nah, kalau kayak seperti itulah yang kita lakukan gitu ya, sehingga itu menjadi masyarakat menjadi terbiasa, dan itu yang mendorong KRIS itu bisa dilakukan, bisa Sulawesi Utara termasuk yang sangat maju di dalam penggunaan KRIS. Dan ini ada kabar baiknya juga, Mbak. KRIS ini sekarang tidak hanya nasional. Kita sudah menjajaki di Asia Tenggara, sudah bisa dilakukan transaksi di Singapura, Thailand, gitu ya, Malaysia, gitu ya. Dan sebentar lagi tanggal 17 Agustus besok bisa di Jepang. Jadi Jepang, tiba balik orang Jepang bisa menggunakan KRIS mereka di sini, kita juga bisa menggunakan. Jadi kalau kita berkunjung ke daerah itu nggak usah repot-repot. Luar biasa KRIS ini. Dan satu lagi adalah kita juga sedang melakukan uji coba dengan Tiongkok. Mulai tanggal 17 Agustus ini baru tahap uji coba, karena kita tahu kan banyak turis Tiongkok yang datang ke Manado, ke Sulawesi Utara, ke Manado juga banyak kan, ke Indonesia juga banyak. Nanti juga kita akan kerjasamakan dengan pihak Tiongkok itu untuk bisa menggunakan KRIS yang dibangun. Luar biasa gitu. KRIS ini, makanya memang Donald Trump sampai kepanasan dengan KRIS ini. Kalau dari sisi pengguna, KRIS ini memang sangat bermanfaat. Ketinggalan dompet tidak khawatir lagi, yang penting handphonenya jangan ketinggalan, kita tinggal scan QR. Tapi dari pelaku UMKM, dari pelaku usaha, mengapa kita harus menggunakan KRIS? Mungkin dijawab usai jeda berikut, tetap bersama kami. Oke. Ya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang. Kita membahas kali ini mengenai KRIS ya. Apa kepanjangannya, Pak? Quick Response Indonesian Standard. Quick Response Indonesian Standard, berarti ini betul-betul milik Indonesia ya. Ini sistem pembayaran yang paling Indonesia begitu Pak ya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa untuk dari sisi pengguna, KRIS ini memang sangat bermanfaat. Saya termasuk pengguna aktif KRIS, kemana-mana scan saja. Kalau dari sisi pelaku usaha, apa Pak keuntungannya menggunakan KRIS dibandingkan dengan sistem pembayaran yang lain? Tunai gitu ya. Jadi KRIS ini sekali lagi Mbak, itu kalau dulu kan Mbak ya, kalau yang namanya pedagang, baik pedagang itu yang UMKM mau besar, itu kalau mau bayar kan harus apa namanya edisinya tuh banyak macam-macam. Iya betul. Macam-macam. Kalau dulu kan masing-masing punya quick response sendiri-sendiri ya. Bank ini punya sendiri, bank itu punya sendiri. Terus yang platform itu namanya yang PP itu macam-macam yang nggak bisa saya sebutkan namanya, itu juga punya sendiri-sendiri. Nah, mungkin disatukan jadi satu supaya praktis. Nah, itu juga akan sangat membantu di samping dari sisi konsumennya gitu ya. Pedagangnya juga terbantu. Mereka cukup pasang ini saja gitu loh. Pembayaran nggak perlu ngitung-ngitung uang setiap setiap selesai uang saya berapa sih, ngitung uang-uang yang katakanlah dulu yang masih yang mungkin yang lecek yang macam nggak perlu itu, jadi sudah langsung terhitung, sudah langsung masuk ke dalam dirinya, lebih praktis gitu, lebih aman gitu. Apalagi kalau transaksinya besar gitu, nggak perlu lagi ada takut nanti ada Tidak ada pembatasan Pak QR-nya maksimal berapa? Ada memang ada, karena itu kan untuk retail ya, itu maksimal kan ada 10 juta ya. Jadi memang untuk retail kalau KRIS itu ya, untuk retail. Kalau mau transaksi besar ya bisa menggunakan yang lain, yang cashless juga. Cashless kan juga kan kita punya kartu gitu. Tapi memang sekarang kita sedang upayakan untuk KRIS, bahkan nanti ada yang namanya KRIS Tap. Sekarang itu sedang kita akan uji coba kan. Kalau sekarang kan harus scan kan. Nah, nanti tap aja dengan handphone kita, tapping aja. Dan itu sangat membantu, tidak hanya sekali lagi tidak hanya dari konsumen tapi juga pedagang. Tapi juga pedagang harus hati-hati juga. Karena kalau yang stiker yang kita pasang itu ada di beberapa tempat itu yang orang lain itu mengganti stikernya itu dengan dia. Kan ini kenapa kok nggak masuk ke rekening saya ternyata. Nah, makanya harus betul-betul, dan konsumen juga harus jeli. Lalu ini ketika di-scan kan akan muncul namanya nih. Betul.
pedagang gorengan misalnya Joko gitu ya, Joko harus situ. Ada Joko pedagang yang udah punya notifikasi, jadi begitu masuk ada itu paling bagus, bunyi. notifikasi. Tapi ada juga yang cuma lihat, oh ya udah. Gitu bertanya. Nah gitu, memang yang paling bagus adalah dia juga harus punya aplikasi sehingga masuk link, masuk. Iya, ada beberapa pedagang, pengalaman saya pedagang kecil, apalagi cuma dilihat saja, Bu, mau difoto atau dicek dulu, sudah begitu. Ya, itu saking percayanya begitu gitu ya. Tapi memang itu harus Mbak, itu salah satu pencegahan terhadap fraud. Karena kan apapun pembayaran dengan metode apapun, tetap ada orang yang berupaya untuk melakukan fraud, mencari keuntungannya gitu ya. Orang-orang dalam bentuk orang-orang jahat itu. Dan itu memang kita harus tetap kita harus jaga itu gitu ya. Satu adalah dari sisi kita secara konsumen itu ya, kita jaga handphone kita, jaga dari sisi PIN-nya, password-nya. Ada juga bilang yang berbahaya itu Pak, yang kris yang scan tapi scan dari punya kita. Oke. Tapi kan tetap Mbak, ketika kita menggunakan itu ya, jadi kita menggunakan barcode kan kita tetap memasukkan password. Iya, betul. Password. Dan kita pastikan bahwa yang di-scan itu adalah senilai transaksi kita. Nah gitu kan, karena nge-scan gitu kan, nanti kan merchant-nya kita klik gitu kan, udah scan gitu kan. Nah, kita harus ngecek tuh yang dimasukkan si anunya berapa. Oh iya, kita harus cek gitu di dia harus kan. Cek di dia, betul enggak. Nah, gitu. Dan juga yang penting adalah jaga itu privasi dari PIN kita. Jangan sekali-sekali menggunakan ulang tahun kita sebagai PIN. Itu mudah sekali. Jangan ya. Mudah sekali ditebak, sekali ditebak gitu ya. Dan gunakan yang sedikit agak sulit mungkin dengan, biasanya kan minta PIN-nya disertai dengan ya kalau ulang tahun ya ulang tahun ulang tahun cucunya gitu ya. Nah, itu kan cucunya banyak ya, itu kan enggak, kalau ulang tahun tetangganya gitu. Bahaya itu Pak. Itu enggak apa-apa. Ya, kalau dari pelaku usahanya Pak, ada kena biayanya Pak sebenarnya atau bagaimana? Penggunaan kris. Jadi memang nanti pasti karena biaya itu kan untuk pengembangan ya, untuk pengembangan karena itu kan dilakukan oleh industri. Tapi sekarang sedang tidak ada. Tapi nanti pasti nanti akan ada, walaupun itu tidak terasa gitu ya. Karena itu adalah yang digunakan. Kalau sekarang kan masih dalam tahap pengembangan. Tapi saya rasa kalaupun nanti ada biaya itu tidak akan memberatkan. Karena nggak ada. Baik, yang pasti Bank Indonesia terus berupaya biar kris ini makin dikenal lebih luas sampai ke kepulauan begitu Pak ya? Iya, sampai kepulauan. Tapi gini Mbak, satu yang perlu saya ingatkan lagi, walaupun kita sekarang menuju ke cashless gitu ya, kita tetap menyadari bahwa yang namanya uang tunai itu masih diperlukan, terutama untuk masyarakat di daerah yang keterjangkauan terhadap akses itu masih terbatas. Gitu ya. Tetap, sehingga Bank Indonesia tetap memberikan perhatian terhadap ketersediaan uang tunai itu di daerah-daerah sampai daerah terpencil, sampai daerah-daerah yang kepulauan. Kita sempat juga melakukan yang namanya rupiah berdaulat. Kita kerjasama dengan TNI AL mengunjungi pulau-pulau terpencil itu untuk menarik, bayangin uang yang ada di masyarakat itu kan uang yang lusuh-lusuh, lusuh-lusuh itu yang kita tarik, kita ganti dengan baru. Bahkan kalau uang rusak pun Mbak, uang rusak sepanjang dia masih 2/3 ya, itu bisa kita ganti. Iya, soalnya sering viral uang ditabung sudah puluhan ratusan juta, tahu-tahu dimakan rayap kan. Bisa. Kasihan. Sepanjang masih bisa kita identifikasikan keasliannya, gitu. Kemudian juga masih 2/3. 2/3. Gitu. 2/3 utuhnya Pak. 2/3 utuh, 2/3 masih gitu. Disambung-sambung pun nggak apa-apa Mbak, asal bisa itu menunjukkan keaslian, pasti kita akan ganti. Kalau ingin tukar uang yang sudah lusuh bisa Pak? Oh bisa, gampang. Langsung ke Bank Indonesia? Bank Indonesia itu seminggu dua kali, nanti harinya. Atau melalui kas keliling. Kan Bank Indonesia selalu kas keliling itu. Kas keliling itu bisa. Dan perbankan pun sebenarnya tidak boleh untuk menolak dari uang lusuh. Bahkan uang logam. Uang logam itu nggak boleh perbankan. Cuman kadang kalau terbatas di bank itu mau minta uang yang baru. Biasanya dikasih yang lama apa itu Pak? Gini, karena ada uang baru dan uang yang layak edar. Nah, uang layak edar itulah yang kita tetap diedarkan. Nanti kalau misalnya semua nanti Bank Indonesia diracik gitu ya, diganti dengan uang baru kan sayang, karena itu masih bisa berlaku. Ada standar tertentu gitu Mbak, standar tertentu, sehingga kita tidak menemui uang yang sangat lusuh gitu ya, karena uang lusuh itu sangat mengganggu kesehatan. Karena dipegang orang banyak itu kalau diperiksa di mikroskop mungkin
kumannya banyak. Iya, itu dia. Makanya salah satu keuntungan yang cashless itu tadi, Mbak. Iya, cashless. Tapi sekali lagi kita menyadari bahwa saudara-saudara kita yang di daerah itu yang tidak terjangkau itu masih butuh cash. Nah, itu yang tetap harus kita perhatikan. Ya, betul. Ya, sayang sekali waktu kita sangat terbatas, Pak. Mungkin yang terakhir ada pesan-pesan dari Pak Joko untuk masyarakat Sulawesi Utara terkait dengan kondisi perekonomian saat ini dan juga untuk pemerintah, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Jadi ini, Mbak, jadi satu adalah kita yakin gitu ya, kita yakin bahwa satu, inflasi di Sulawesi Utara itu akan terus dijaga oleh pemerintah daerah maupun Bank Indonesia, tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Yang kedua, bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara ini juga cukup bagus gitu ya. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi yang ada di Sulawesi Utara tetap bisa jalan dengan baik gitu ya. Yang ketiga adalah terkait dengan digitalisasi gitu ya. Digitalisasi sangat membantu kita melakukan transaksi apapun gitu ya, sangat memberikan manfaat baik bagi konsumen maupun bagi para pedagang, pelaku usaha. Tapi tetap harus hati-hati, yang penting adalah jaga PIN kita rahasia masing-masing, jaga yang namanya ada juga sering mendapat OTP one time password, itu juga harus kita jaga, jangan disebarkan ke orang lain. Password PIN itu sekali lagi jangan menggunakan ulang tahun ya gitu, akan sangat mudah ditebak gitu ya. Dan diganti secara periodik. Itu yang menjadi keamanan bagi kita semua. Saya rasa itu. Oke, baik. Pak Joko Supratikto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sukses selalu. Selamat bertugas kembali. Demikian perbincangan kita dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Dan seperti pesan Pak Joko tadi ya, untuk masyarakat Sulawesi Utara tidak perlu khawatir karena Sulawesi Utara ini perekonomiannya masih tergolong baik ya, bahkan pertumbuhan ekonominya masih di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi juga terus dijaga oleh Bank Indonesia dan juga ada TPID yang tersebar di seluruh kabupaten kota Sulawesi Utara. Jadi mari kita dengan bijak begitu berbelanja, jangan menimbun barang-barang. Konsumsi juga harus dijaga, jangan berlebihan ya. Terima kasih sekali lagi, demikian bincang-bincang kali ini. Saya Regina Mangkai pamit undur diri, kawan WTV, Torang PTV.